Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu sekalian, kita lanjutkan Mukhtasar Sahih Bukhari-nya. Kita masuk ke kitab yang baru, bab yang baru, Kitabul Amal fis Shalah. Kitabul Amal fis Shalah. Yaitu bergerak dalam sholat. Maksud Imam Bukhari membawakan kitab ini adalah yaitu tentang gerakan-gerakan seperti apa saja yang diperbolehkan di dalam sholat, yang dimana gerakan itu di luar sholat. Ya. Di sini beliau membawakan bab isti'anatil yad fi shalah idza kana min amri shalah. Bab menggunakan tangan dalam sholat apabila untuk urusan sholat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan perkataan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, ia berkata Ibnu Abbas, yasta'inu rajul fi salatihi min jasadihi bima sya'a. Seseorang boleh menggunakan tangannya atau dari jasadnya dalam sholatnya apa yang ia mau. Maksudnya ibu-ibu sekalian, ya, kita menggunakan misalnya tangan kita ketika kita gatel, kemudian kita garuk, maka yang seperti ini boleh, ya. Kemudian beliau berkata, wa wadu'a Abu Ishaq qalan suwatahu fi sholati wa rafa'aha. Abu Ishaq meletakkan qalan suwahnya, pecinya, di dalam sholat dan mengangkatnya. Artinya ibu-ibu sekalian, ya, ketika kita misalnya pakai kopiah atau peci, kemudian panas, kemudian kita ambil, ya, kopiahnya, kemudian kita letakkan, seperti itu boleh, ya, kalau memang ada kebutuhan. Adapun kalau tidak ada kebutuhan maka tidak boleh. Kemudian beliau membawakan asar Ali bin Abi Thalib, wa wada'a Ali radhiyallahu anhu kaffahu ala rusghihil aisar illa an yahukka jildan aw yusliha sauban. Dan Ali bin Abi Thalib meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya. Ya, telapak tangan kanannya diletakkan di atas pergelangan tangan kirinya. Dan kecuali kalau beliau mau menggaruk badannya atau memperbaiki bajunya. Lafaz yang lengkapnya kata Ibnu Hajar yaitu dengan lafaz kana Aliun idza qama ila shalah fakabbara
daraba biyadihi al-yumna ala rusqihi al-aysar fala yazalu kadzalika hatta yarka illa an yahukka jildan aw yusliha sauban. Adalah Ali bin Abi Thalib apabila berdiri sholat, beliau bertakbir, beliau letakkan tangan kanannya di atas tangan telapak kanan, telapak kanannya itu di atas pergelangan tangan kirinya. Ya. Dan beliau senantiasa demikian melakukan sampai ruku. Kecuali kalau beliau menggaruk badannya atau memperbaiki pakaiannya. Asar-asar ini ibu-ibu sekalian ya menunjukkan boleh bergerak dalam sholat, tapi tentunya dengan syarat ya. Syaratnya apa? Yang pertama lil hajah, kalau ada kebutuhan. Adapun kalau tidak ada kebutuhan maka itu tidak boleh, hukumnya makruh. Yang kedua syaratnya apa? Tidak boleh banyak secara terus-menerus. Kalau ternyata banyak secara terus-menerus, maka itu bisa membatalkan apa? Sholat. Iya. Adapun kalau banyaknya itu ada jeda yang panjang, maka ini boleh. Seperti halnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat ya dalam keadaan menggendong cucunya yang bernama Umamah. Itu di sholat zuhur atau asar. Nabi SAW meletakkan Umamah di atas pundaknya. Ketika mau sujud beliau letakkan. Ketika mau berdiri beliau letakkan lagi di pundak. Ketika mau sujud beliau letakkan lagi di bumi. Ketika mau berdiri beliau letakkan lagi di pundak. Ketika mau sujud lagi demikian selama 4 rakaat itu. Dan ini tentu jumlahnya banyak, tapi ada jeda-jeda yang cukup panjang. Maka yang seperti ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau banyak terus menerus. Ya, garuk ini, garuk sono, lihat sana, lihat sini. Ya, itu pernah saya waktu sholat taraweh di samping saya pemuda ada seorang anak muda begitu Pak. Bu, lihat sana, lihat sini, iya, terkadang begini, terkadang begitu, kadang nggak mau apa, diem. Setelah sholat saya bilang, sholat kamu nggak sah loh. Kenapa Ustaz? Karena kamu bergerak terus dan gerakan kamu banyak, iya. Para ulama semua sepakat ijma yang seperti ini nggak sah sholatnya. Dan Syekh Albani tidak membawakan hadisnya. Saya akan bacakan hadisnya dari kitab aslinya. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Makhramah bin Sulaiman an Quraib maula Ibnu Abbas annahu akhbarahu an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu bata inda Maimunah ummul mukminin radhiyallahu anha wa hiya khalatuhu. Qala fataja'tu ala ardi al-wisadah wa taja'a Rasulullah SAW wa ahluhu fi tuliha. Fanama Rasulullah SAW hatta intasafa al-lail aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil. Thumma istayqadha Rasulullah SAW fajalasa famasaha an-nawma an wajhihi biyadihi. ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده
Fasalla raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa autar. Summa taja'a hatta ja'ahu al-mu'adzin. Faqama fasalla raka'ataini khafifataini, summa kharaja fasalla subha. Abdullah bin Abbas berkata bahwasanya ia pernah nginep ya bermalam di rumah Maimunah Ummul Mukminin, di mana Maimunah adalah bibinya Aisyah, bibinya Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, aku pun berbaring pada lebarnya bantal, sementara Rasulullah SAW dan istrinya berbaring pada panjangnya bantal. Ya, karena Rasulullah rumahnya kecil, Bu, nggak punya banyak kamar, cuma satu kamar itu aja. Iya. Maka Rasulullah SAW pun bangunlah, maka Rasulullah SAW tidurlah sampai pertengahan malam, atau sebelumnya atau setelahnya sedikit. Kemudian Rasulullah SAW bangun, lalu beliau duduklah dan beliau mengusap tidur dari wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca surat 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Itu dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhirnya. Kemudian beliau pun bangunlah menuju ember yang tergantung. Lalu beliau berwudu darinya dan membaguskan wudunya. Kemudian beliau berdiri sholat. Berkata Abdullah bin Abbas, aku pun kemudian bangun dan aku pun melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian aku pun berdiri di sampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan, ya. Ibnu Abbas mengatakan aku berdiri di samping kirinya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku dan ya memegang telinganya dipegang sama Rasulullah ya dengan tangannya, lalu kemudian ditarik ke sebelah kanan, karena kan Ibnu Abbas berada sebelah apa? Kiri. Kemudian Rasulullah SAW menarik Ibnu Abbas dan menjadikannya di sebelah mana? Kanan. Tadi di sini Rasulullah bergerak nggak? Rasulullah bergerak. Iya. Nah, ini yang diinginkan oleh Bukhari ini ya. Itu bergeraknya Rasulullah SAW. Lalu beliau sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian beliau witir. Kemudian beliau berbaring sampai datang kepada beliau muadzin. Lalu beliau pun bangunlah dan sholat 2 rakaat yang ringan. Ya, kemudian beliau pun keluar untuk sholat subuh. Nah, di sini Ibnu Abbas, ibu-ibu, dia menceritakan bahwa beliau pernah menginap di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Apa tujuannya Ibnu Abbas menginap? Ternyata ya untuk mempelajari bagaimana sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang diinginkan oleh Ibnu Abbas. Iya. Dalam riwayat ini Ibnu Abbas memperhatikan Rasulullah SAW. Di mana Ibnu Abbas pura-pura tidur, pada hari Ibnu Abbas melihat. Ya, ternyata Rasulullah SAW bangun, kemudian beliau membaca zikir bangun tidur, lalu mengusap, beliau sambil duduk mengusap wajahnya. Ini sunnah ya. Kemudian setelah mengusap wajah, Rasulullah SAW membaca 10 ayat terakhir surat Ali
Imran. Berarti dibacanya sebelum berwudu ya, bersih. Dibacanya ya setelah bangun tidur. Ada yang pernah bertanya ke saya, Ustadz kalau bacanya nanti aja setelah sholat tahajud boleh nggak? Kita katakan nggak sesuai sunnah, Mas. Yang sunnah itu dibacanya ketika bangun tidur. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Ibnu Abbas pun ya melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdiri di sebelah kiri. Ini sebuah kesalahan. Karena imam harusnya di sebelah apa? Sebelah kiri. Makmum di sebelah apa? Kanan. Ya. Maka tidak boleh kondisi makmum di sebelah kiri. Sebab kalau kondisi makmum di sebelah kiri itu menyebabkan, kata sebagian ulama, tidak sah. Maka Rasulullah SAW memegang Ibnu Abbas lalu memindahkannya ke sebelah kanan. Nah ini menunjukkan Rasulullah SAW bergerak dalam sholat, Pak. Untuk apa? Untuk kebutuhan. Iya. Kemudian beliau pun sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat 6 kali. Kemudian beliau pun witir lah. Iya. Nah itu yang diinginkan Imam Bukhari dari hadis ini, karena hadis ini sebetulnya sudah lewat ya. Sudah pernah kita bacakan juga. Jadi kita tidak ambil faidah-faidahnya karena sudah pernah kita ambil faidah-faidahnya. Bab ma yunha minal kalam fis shalah. Bab apa-apa yang dilarang berupa berbicara dalam sholat. Kemudian di sini beliau membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis 591. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala kunna nusallimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah fayaruddu 'alaina falamma raja'na min 'indin najashi sallamna 'alaihi falam yarudda 'alaina faqulna ya Rasulullah inna kunna nusallim 'alaika fataruddu 'alaina qala inna fi sholati syughla faqultu li Ibrahim kaifa tasna'u anta qala aruddu fi nafsi. Abdullah bin Mas'ud berkata, kami dahulu mengucapkan salam kepada Nabi SAW yang sedang sholat, dan beliau pun menjawabnya. Ketika kami pulang dari Najasyi, itu dari Habasyah, karena kan ya ada beberapa sahabat yang hijrah kemana? Ke Habasyah, ya, dan 2 kali hijrah. Yang keduanya mereka langsung ya ke Madinah, karena mereka mendengar Rasulullah sudah hijrah kemana? Ke Madinah. Kata beliau, ketika kami kembali dari sisi Najasyi, kami pun mengucapkan salam kepada beliau yang sedang sholat. Ternyata beliau tidak menjawab salam kami. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kami dahulu mengucapkan salam kepada engkau dan engkau pun menjawab. Sekarang kok enggak? Maka Rasulullah SAW sabda, inna fis salati syughla. Sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Kesibukan apa? Itu membaca Al-Quran tentunya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Artinya kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ay bi qiraatil Quran wa dzikri wa du'a auli ta'zim. Artinya ya sibuk dengan baca Quran, zikir, doa, ya. Ini akal Islam. Berkata Imam An-Nawawi, ma'nahu anna wadhifatal musalli al-istighalu bi salatihi wa
wa tadabburu ma yaquluhu fala yanbaghi an yu'arraj ala an yu'arrija ala ghairiha min raddis salam wa nahwi. Maknanya kata Imam Nawawi bahwa tugas seorang orang yang sedang sholat adalah menyibukkan diri dengan sholatnya dan mentadabburi apa yang ia ucapkan, sehingga jangan ia disibukkan dengan menjawab salam. Sementara dalam riwayat Abu Wa'il ada tambahan, Inna Allah yuhdithu min amrihi ma yasha' wa inna Allah qad ahdatha alla takallamu fis salah. Sesungguhnya Allah memperbaharui dari urusannya apa yang Allah kehendaki. Dan sesungguhnya Allah telah memperbaharui syariatnya, itu jangan kalian berbicara dalam sholat. Artinya ya bolehnya menjawab salam dalam sholat sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya. Kemudian setelah itu dilarang. Ya. Sementara dalam riwayat Kalthum Al-Khuzai, illa bi dzikrillah wa ma yanbaghi lakum faqumu lillahi qanitin fa umirna bisukut. Kecuali untuk zikir kepada Allah dan apa yang harus kalian lakukan dalam sholat, maka berdirilah untuk Allah dengan penuh kunut. Maka kami pun dilarang untuk kami pun diperintahkan untuk diam. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Hadis berikutnya kita baca dulu, hadis 592. Wa an Zaid bin Arqam qala in kunna natakallam fi shalah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-ayah fa umirna bis sukut. Dari Zaid bin Arqam ia berkata, kami dahulu berbicara dalam sholat di zaman Nabi SAW. Seseorang dari kami mengajak temannya berbicara untuk hajatnya, sehingga Allah pun turunkan firman-Nya, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu, terutama salat wusta, itu salat asar. Dan berdirilah untuk Allah dengan penuh kunut. Maka kami pun diperintahkan untuk diam. Iya, artinya izin untuk berbicara dalam salat sudah dimansuh, sudah dihapus. Iya. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah. Yaitu haramnya berbicara dalam sholat. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, ajma'u ala anna al-kalam fi shalah min alimin bitahrim amidin li ghairi maslahatiha au inqadi muslimin mubtilun laha. Para ulama bersepakat bahwa berbicara dalam sholat bagi orang yang tahu bahwa itu haram, sengaja, bukan karena ada maslahat atau dalam rangka menyelamatkan seorang muslim, bahwa itu bisa membatalkan sholat. Ya, itu bisa membatalkan apa? Sholat. Sini beliau, ya kata Ibnu Hajar, ya bagi siapa yang batal sholatnya, dengan ijma' para ulama, orang yang berbicara dalam sholat, yaitu yang pertama kriterianya adalah dia berilmu tentang keharamannya. Dia berilmu tentang apa? Keharaman berbicara dalam sholat. Adapun kalau dia jahil, nggak tahu, maka yang seperti ini sholatnya tidak batal. Berdasarkan hadis bahwa ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, iya, Muawiyah bin siapa, saya lupa namanya.
Lalu kemudian ketika sedang sholat dia karena dia baru masuk Islam ya. Rupanya di sampingnya ada yang bersin haji, alhamdulillah. Rupanya dia jawab, yarhamukallah. Maka para sahabat pun melotot ke dia. Lalu dia mengatakan, kenapa kalian melotot kepada saya? Maka para sahabat pun kemudian memukul ya tangan mereka dengan ke pahanya, maksudnya supaya diam. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, "Inna hadhihi shalah la tasluhu li syai'in min kalamil bashar." Sesungguhnya sholat itu tidak boleh dimasuki oleh ucapan manusia, kata Rasulullah. Akan tetapi dia hanyalah untuk baca Quran dan berzikir. Iya. Tapi Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulangi sholat. Rasulullah hanya memberitahu bahwa itu tidak boleh. Tapi Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengulangi. Ini menunjukkan berarti kalau dia tidak tahu, sholatnya sah tidak? Sah. Kemudian kriteria yang kedua, sengaja untuk selain maslahat sholat. Iya. Berarti kalau berbicara untuk kemaslahatan sholat, boleh. Contohnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat zuhur atau asar. Lalu beliau sholat hanya 2 rakaat saja, Pak. Salam. Lalu beliau pun berdiri di sebuah kayu di depan masjid. Terlihat wajah beliau seperti marah. Maka ya berkatalah Dzul Yadain. Apa kata Dzul Yadain? Aqsiratis shalah am nasita? Apakah sholat sudah dikurangi atau engkau lupa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, lam tuksar wa lam ansa. Tidak dikurangi dan aku tidak lupa. Kata Dzul Yadain, bala nasita. Engkau lupa ya Rasulullah. Iya. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang lain, asadaqa Dzul Yadain? Apakah Dzul Yadain benar? Maka mereka pun mengangguk. Maka Rasulullah pun langsung menambah 2 rakaat. Langsung menambah apa? 2 rakaat. Lalu beliau sujud sahwi sebelum salam. Dan yang lain setelah salam. Ya. Nah di situ Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Padahal terjadi apa? Pembicaraan tidak di situ. Terjadi dialog, tapi dialognya untuk kemaslahatan apa? Kemaslahatan sholat. Iya. Berarti Ustaz boleh dong, ketika saya sholat, saya ngobrol untuk kemaslahatan sholat misalnya. Kita katakan, seperti apa contohnya? Mengingatkan imam. Boleh. Misalnya imamnya lupa. Lalu kemudian kita ingatkan dengan membacakan ayatnya. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Kemudian kata Ibnu Hajar, au inqadhi muslim, atau berbicara dalam rangka menyelamatkan seorang muslim. Artinya kalau kita sholat, kita terpaksa berbicara supaya muslim ini selamat. Saya lagi sholat nih, kalau ada seorang muslim lagi lihat HP gitu, nggak lihat di depannya ada apa? Jurang. Akhirnya kita terpaksa teriak dalam sholat, jurang gitu. Seperti ini boleh. Karena darurat untuk menyelamatkan seorang apa? Muslim. Iya. Tapi yang lebih bagus adalah kita mengucapkan apa? Subhanallah. Subhanallah. Supaya orang itu sadar. Itu yang begitu, yang ya sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna idza nabakum amrun fis shalah falyusabbih. Apabila terjadi sesuatu dalam sholat, hendaklah ia bertasbih.
Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Wakhtalafu fis sahi wal jahil." Kemudian para ulama berbeda pendapat bagaimana orang yang lupa saat dia sholat, lupa berbicara, atau orang yang bodoh dia pun berbicara. Fala yubtiluhal qalil minhu indal jumhur. Maka kalau sedikit menurut jumhur tidak batal. Sementara Hanafiyah yang mengatakan batal secara mutlak, namun yang sahih adalah pendapat jumhur karena dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Iya. Berarti kalau misalnya dia tahu itu haram, lalu sengaja mengucapkannya tanpa ada kebutuhan, lalu dia berbicara, maka batal sholatnya. Iya. Paham nggak Ibu? Apa pada tidur nih Ibu? Enggak kan? Alhamdulillah kalau nggak tidur. Hari ini kita ambil faedah selanjutnya Ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan akan adanya nasikh mansukh. Adanya hukum nasikh dan mansukh. Nasikh artinya yang menghapus, mansukh artinya yang dihapus. Dan kaidah yang harus kita pahami dalam nasikh mansukh ya, tidak boleh kita mengklaim sesuatu hukum itu dimansukh kecuali dengan dalil. Kecuali dengan apa? Dengan dalil. Maka kalau ada orang yang mengatakan ini hukumnya sudah dimansukh, maka kita tanya mana dalilnya. Kalau dia tidak bisa membawakan dalil, maka pada waktu itu kita tolak, nggak bisa. Iya. Walaupun ya ada permasalahan-permasalahan yang para ulama berbeda pendapat, apakah itu masuk dalam nasikh mansukh atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwa nasikh mansukh boleh dilakukan kalau memang sudah tidak mungkin lagi dikompromikan. Nasikh mansukh bisa kita lakukan kalau sudah tidak mungkin lagi apa? Dikompromikan. Adapun kalau masih bisa dikompromikan, maka jangan dulu kita katakan ini termasuk nasikh mansukh. Sebuah contoh misalnya masalah memegang kemaluan setelah berwudu. Ada dua hadis yang saling bertabrakan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan orang yang memegang kemaluannya hendaklah dia berwudu, alias batal wudunya. Dalam hadis yang lain ada seorang Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah, aku memegang kemaluanku setelah wudu." Kata Rasulullah, "Innama huwa bid'atu minka." Sesungguhnya itu hanyalah bagian dari tubuhmu saja. Berarti tidak batal. Nah, mereka yang mengatakan batal, mengatakan apa? Bahwa hadis yang menyebutkan batal secara penanggalan, secara sejarah itu lebih terakhir daripada hadis yang menyebutkan tidak batal. Sehingga kata mereka berarti hukumnya sudah dimansukh, sudah dihapus. Mereka yang mengatakan tidak batal menjawab bahwa selama masih bisa dikompromikan, jangan dulu kita bawa kepada mansukh. Dan ini masih bisa dikompromikan kok. Itu bagaimana? Itu bahwa ya perintah untuk berwudu dibawa kepada hukum sunnah. Dibawa kepada hukum apa? Sunnah. Sementara Imam Malik mengatakan perintah untuk berwudu itu bagi mereka yang memegang kemaluannya dengan syahwat. Iya. Dan Ibnu Munzir condong kepada pendapat yang mengatakan tidak batal. Karena bagaimana kalau kemaluannya menyentuh paha, apakah batal juga? Tidak ada dalil yang membatalkannya.
Itu ya sedikit belok dikit sebagai contoh aja sih ya, contoh daripada nasikh mansukh yang tidak bisa diberlakukan karena masih bisa apa? Dikompromikan. Dan nasikh mansukh itu bisa kita pakai kalau sudah tidak mungkin lagi dikompromikan, Pak. Selama masih bisa dikompromikan, maka kita tidak katakan nasikh mansukh. Allahu a'lam. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga, ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan bahwa hikayat seorang sahabat tentang sebab turunnya ayat itu dihukumi marfu. Ya, hikayat itu apa sih ya? Cerita seorang sahabat, pernyataan seorang sahabat tentang sebab turunnya ayat, bahwa ayat ini turun karena ini, maka itu dihukumi marfu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Zaid bin Arqam berkata begitu. Kami dahulu ya ketika sedang sholat di zaman Rasulullah SAW, temannya mengajak bicara teman yang lainnya sedang sholat karena ada kebutuhan. Maka turunlah firman Allah, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya. Nah, ini ibu sekalian. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab ma yajuzu minat tasbih wal hamdi fi salati lirijal. Bab apa yang boleh berupa tasbih dan memuji Allah dalam salat untuk laki-laki. Di sini tidak disebutkan hadisnya, kita akan sebutkan hadisnya dari kitab aslinya. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Abih an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuslihu baina bani Amr bin Auf bin Al-Harith wa hanatis salah faja'a Bilalun Abu Bakr radhiyallahu anhuma faqala hubisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fata'ummun nas qala na'am in syi'tum fa'aqama Bilalun as-salah fataqaddama Abu Bakr radhiyallahu anhu fasalla faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamshi fi as-sufufi yashukkuha shaqqa hatta qama fi as-saffil awwal فأخذ الناس بالتصفيح قال سهل هل تدرون ما التصفيح هو التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثروا التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. Sahal bin Sa'ad berkata, Nabi SAW keluar menuju Banu Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka karena terjadi keributan di Banu Amr bin Auf. Maka Nabi pun pergi untuk mendamaikan. Dan masuklah waktu sholat dan Nabi belum pulang. Datanglah Bilal kepada Abu Bakar. Lalu Bilal berkata, Nabi SAW terhalang, tercegah. Maukah engkau menjadi imam? Kata Abu Bakar, iya, kalau kamu mau, silahkan. Maka Bilal pun iqamah. Iya.
Abu Bakar pun majulah. Tak lama Nabi datang. Lalu beliau pun kemudian membelah saf terus sampai ke saf pertama. Karena Nabi melihat di saf pertama ada kosong. Maka apa yang terjadi? Orang-orang pun kemudian bertasbih. Sahal berkata, tahukah kalian apa itu tasbih? Itu bertepuk tangan untuk mengingatkan Abu Bakar. Dan Abu Bakar saat itu, ya beliau kalau sholat memang kebiasaannya tidak pernah menengok. Tapi ketika orang-orang banyak yang bertepuk tangan, Abu Bakar pun menengoklah. Ternyata di belakangnya ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun berisyarat kepada Abu Bakar, tetap diam di tempat. Ya, maka Abu Bakar pun mengangkat dua tangannya dan memuji Allah. Alhamdulillah. Kemudian Abu Bakar pun mundur ke belakang. Maka Nabi pun kemudian maju. Dan dalam riwayat yang lain ada tambahan, ya. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, kenapa kamu mundur ketika aku perintahkan kamu untuk tetap? Kata Abu Bakar, tidak layak, ya, seorang anak Abu Quhafah menjadi imam sementara di belakangnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah menegur para sahabat yang bertepuk tangan, ya, agar menggantinya dengan tasbih. Iya. Dari kisah ini Ibu kita ambil faedah, ya. Faedah yang pertama, masyru'iyatu islah. Disyariatkan mendamaikan, ya, orang yang bertengkar. Karena Nabi SAW ketika mendengar Banu Amr bin Auf terjadi pertengkaran di kalangan mereka, pergilah Rasulullah SAW, ya, untuk mendamaikan. Bagaimana demikian seharusnya. Kalau kita tahu teman kita misalnya bertengkar, Bu, jangan diemin. Kita harus berpikir gimana caranya supaya teman saya ini damai lagi. Kita berusaha damaikan, walaupun dengan berdusta boleh. Ya, dusta pada asalnya haram. Tapi untuk mendamaikan dua muslim, Nabi mengizinkan, membolehkan. Dusta dalam rangka untuk mendamaikan dua muslim yang bertengkar. Iya. Hadis ini kita ambil faedah berikutnya, Ibu-ibu sekalian. Yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan bahwa tugas seorang muadzin untuk mencari imam apabila imam, ya, utamanya berhalangan. Kalau imam utamanya berhalangan, maka tugas muadzinlah untuk mencari apa? Penggantinya. Karena di sini, ya, Bilal berkata kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, Rasulullah terhalang. Maukah engkau menjadi imam?" Kata Abu Bakar, "Boleh. Ya, kalau kamu mau silahkan." Makanya Bilal pun iqomatlah. Kemudian, ya, Abu Bakar pun menjadi apa? Imam. Iya. Ada selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, jawazu ta'khiris shalah an awwalil waqt. Ya. Bolehnya mengakhirkan sholat dari awal waktu untuk menunggu imam. Maka kalau misalnya ditunggu, karena kan, ya, yang namanya sholat itu haknya imam, Pak. Nggak kayak di zaman sekarang. Ya. Sholat itu sekarang ditentukan oleh apa, Pak? Hah? Apa itu yang suka tit 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 tit?
Ya, alarm. Ini nggak benar. Kalau pendapat saya, alarm tidak boleh mengatur imam. Imam yang ngatur kapan iqomah. Karena iqomah itu haknya siapa? Imam. Kalau imam bilang iqomah, iqomah. Kalau kata imam nanti dulu sebentar. Sebentar. Walaupun alarm udah bunyi. Iya. Karena iqomah itu haknya imam. Pernah suatu ketika Bilal sampai bolak-balik ke rumah Rasulullah, ngingetin, "Hai Rasulullah, sholat." Kata Rasulullah, "Nanti." Ditunggu lagi, gak keluar-keluar Rasulullah. Datang lagi ke rumah Rasulullah, "Hai Rasulullah, sholat." Kata Rasulullah, "Nanti." Rupanya Rasulullah sedang ada pembicaraan serius dengan Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu sholat subuh. Sampai terang. Baru Rasulullah keluar. Baru kemudian iqomat, dia lalu sholat. Berarti itu menunjukkan ya, selama imam muadzin tahu imam masih ada, maka pada waktu itu ya tunggu imam dulu. Karena itu haknya imam. Kecuali kalau kita tahu kalau imamnya itu berhalangan. Nah di sini Bilal berkata kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, Rasulullah SAW terhalang karena pergi untuk mendamaikan. Dan Rasulullah belum pulang. Bagaimana kalau engkau saja yang jadi imam?" Iya. Maka Abu Bakar pun setuju. Maka kalau tahu misalnya imamnya berhalangan, baru kemudian tugas siapa? Muadzin lah untuk mencari apa? Penggantinya. Iya. Faedah selanjutnya, wa annahu la yanbaghi taqaddum 'alal jama'ah illa bi ridha minhum. Bahwasanya hendaknya yang jadi imam itu adalah yang diridhoi oleh makmum. Kenapa? Karena Abu Bakar ketika ditawari oleh Bilal ya untuk jadi imam, kata Abu Bakar apa? Na'am in syi'tum, jika kalian setuju, jika kalian mau. Iya. Adapun kalau sang imam ini tidak disukai oleh makmum, jangan, Pak. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentunya kata para ulama, dia tidak disukai oleh makmum, kenapa? Iya. Kalau dia tidak disukai oleh makmum karena akhlaknya yang buruk, maka imam nggak boleh jadi imam. Iya. Faedah selanjutnya, wa anal iltifat fi shalah la yaqta'uha. Bahwa menengok dalam sholat untuk kebutuhan, keperluan itu tidak memutuskan sholat. Menengok dalam sholat kalau memang untuk kebutuhan tidak membatalkan apa? Sholat. Karena Abu Bakar ya ketika mendengar orang banyak bertepuk tangan, akhirnya Abu Bakar nengok. Iya, ada apa? Dan Rasulullah tidak mengingkari Abu Bakar menengok saat itu. Saat itu menunjukkan ya itu tidak membatalkan. Pada selanjutnya, wa anna man sabbaha aw hamida li amrin yanubuhu la yaqta'u salatahu walau qasada bidzalika tanbiha ghairihi khilafan liman qala bil butlan. Bahwasanya orang yang bertasbih atau memuji Allah karena ada perkara yang ya datang, bahwa itu tidak membatalkan sholatnya. Walaupun tujuannya untuk mengingatkan orang lain. Ya, kita lagi sholat nih. Pas lagi sholat, tiba-tiba ya ibu misalnya lagi sholat, tiba-tiba suami ngomong, "Bu, alhamdulillah, itu barang yang berharganya udah ketemu." Ibu lagi sholat, maka ibu langsung mengangkat dua tangan, "Alhamdulillah." Sholat lagi, nggak apa-apa. Karena Abu Bakar melakukan itu. Ketika melihat ada Rasulullah di belakang, Abu Bakar langsung angkat tangan dan berkata,
Alhamdulillah. Iya. Atau bertasbih seperti yang sudah kita sebutkan, mengingatkan imam misalnya. Iya. Di sini menunjukkan bahwa tidak layak seorang laki-laki bertepuk tangan. Karena tepuk tangan itu untuk siapa? Untuk perempuan. Nanti akan disebutkan babnya juga. Iya. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab man samma qauman aw sallama fi sholati ala ghairihi muwajahatan wa huwa la ya'lam. Bab orang yang menyebut nama suatu kaum atau mengucapkan salam dalam sholat kepada orang lain dalam keadaan dia tidak tahu. Tidak disebutkan hadisnya, kita akan bawakan hadisnya dari kitab aslinya. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Amr bin Isa qala haddatsana Abu Abdus Samad Abdul Aziz bin Abdus Samad qala haddatsana Husain bin Abdurrahman an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna naqulu at-tahiyyatu fi shalah wa nusammi wa yusallimu ba'duna ala ba'din fasami'ahu Rasulullah SAW faqala qulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fa innakum idza fa'altum dzalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin lillahi salihin fis samai wal ard. Abdullah bin Mas'ud berkata, kami dahulu ketika mengucapkan tahiyat dalam sholat, kami menyebutkan nama dan sebagian kami mengucapkan salam kepada sebagian yang lain. Maka Rasulullah pun mendengarnya. Maka Rasulullah bersabda, ucapkan ini, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kalian lakukan itu, kalian berarti sudah mengucapkan salam kepada setiap hamba Allah yang soleh di langit maupun di bumi. Iya. Di sini Abdullah bin Mas'ud ibu-ibu bercerita, ya, bahwa dahulu ketika sholat dan tahiyat, dan waktu itu belum diajarkan lafaz tahiyat, maka mereka apa? Ya, tahiyatnya dengan cara apa? Menyebut nama orang, si fulan, dan mengucapkan salam kepada sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Artinya para sahabat berijtihad sendiri tahiyatnya, Bu. Mendengar itu Rasulullah SAW pun kemudian mengajarkan bagaimana tata cara atau bacaan tahiyat yang benar. Ini tahiyat Abdullah bin Mas'ud namanya. Iya, karena tahiyat, lafaz tahiyat itu ada 3. Ya, yang paling sahih adalah tahiyat Abdullah bin Mas'ud ini, Bu. Ada lagi tahiyat Ibnu Abbas. Ada lagi tahiyat yang lain, saya lupa. Jabir kalau nggak salah. Adapun tahiyat Abdullah bin Mas'ud di sini at-tahiyyatu lillah. Ya, was-salawatu
wat thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi sampai akhirnya. Cuman terjadi ikhtilaf ibu para ulama tentang ucapan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apakah ucapan ini tetap berlaku walaupun Rasulullah SAW telah meninggal, ataukah diganti dengan assalamu ala nabi, assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh? Jumhur ulama berpendapat, siapa sih jumhur itu apa sih bu? Mayoritas ulama ya, bahwa ucapan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah tetap jangan diubah. Iya. Setelah Rasulullah SAW wafat. Dalil yang paling kuat dari jumhur perbuatan Umar bin Khattab di atas mimbar. Bahwa Umar bin Khattab di atas mimbar mengajarkan tahiyat. Lalu beliau mengucapkan ini. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan tidak mengubahnya menjadi assalamu ala nabi. Dan itu di hadapan para sahabat yang banyak. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Sehingga kata Pak Jumhur, berarti itu menunjukkan di zaman Umar tidak diubah. Tetap assalamu alaika. Sementara Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau berpendapat bahwa setelah Rasulullah SAW wafat, maka disyariatkan untuk diubah menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Alasannya apa? Alasannya berdasarkan riwayat-riwayat di mana beliau membawakan riwayat-riwayat yang dikutip Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya, bahwa kami dahulu mengucapkan itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah Rasulullah wafat, kami mengucapkan assalamu ala nabi. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Iya. Demikian pula ya perkataan sebagian tabi'in mengatakan demikian juga seperti itu. Sehingga menurut Ibnu Hajar, bahwa sepeninggal Nabi SAW, ya maka hendaknya diubah menjadi apa? Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena banyaknya riwayat-riwayat dari para sahabat yang mengatakan demikian. Iya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi. Iya. Adapun perbuatan Umar kata ya bahwa itu tidak menunjukkan bahwa Umar tidak tidak mengajarkan assalamu ala nabi. Bisa jadi Umar menceritakan itu apa yang beliau dengar saat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, wallahu a'lam. Iya. Itu yang dirojikan juga oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ini tahiyat Ibnu Mas'ud Bu. Adapun tahiyat Ibnu Abbas itu yang kaum muslimin di Indonesia banyak menggunakannya ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang ketiga, itu tahiyatnya Ibnu Umar, bukan Jabir. Tahiyatnya Ibnu Umar. Iya. Di mana tahiyat Ibnu Umar mengatakan
At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ya. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tahiyat Ibnu Umar bedanya dengan tahiyat Ibnu Mas'ud dalam ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Ibnu Mas'ud hanya sampai situ. Kalau Ibnu Umar ada tambahan wahdahu la syarikalah. Itu dalam tahiyat Ibnu Umar. Ada lagi tahiyat Abu Musa al-Asy'ari. Tahiyat Abu Musa al-Asy'ari dikeluarkan oleh Muslim juga dalam sahihnya, Abu Daud dan Ibnu Majah. At-tahiyatu thayyibatu salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau Abu Musa ini mirip dengan tahiyat Ibnu Abbas. Tapi pas dua kalimat syahadatnya ada wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ada lagi tahiyat Aisyah. Yang tentunya mereka semua ya belajar dari Rasulullah SAW. Kalau Aisyah tahiyatnya ini at-tahiyatu at-thayyibatu as-salawatu zakiyatu lillah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin sampai akhirnya sama dengan tahiyat Ibnu Mas'ud. Tahiyat Aisyah di sini ya at-tahiyatu thayyibatus salawatu zakiyatu lillah. Ada tambahan az-zakiyat. Iya. Berarti kalau kita kumpulkan ada 5. Ada 5 bentuk. Iya. Allahu a'lam. Nah ini ibu-ibu sekalian. Baik, kita masuk ke bab berikutnya, bab at-tasfiq lin nisa. Bab tepuk tangan untuk perempuan. Bab tepuk tangan untuk siapa? Wanita. Hadis 593. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasbihu lirrijal wat tasfiqu lin nisa. Tasbih untuk laki-laki dan tepuk tangan untuk perempuan, untuk wanita. Bagaimana tata cara tepuk tangannya? Disebutkan dalam riwayat yaitu dengan memukul punggung. Seperti ini ya. Bukan begini. Tapi begini. Ya. Nah, di sini menunjukkan ibu-ibu bahwa untuk laki-laki kalau mau mengingatkan imam atau terjadi sesuatu dalam sholat mengucapkan apa? Subhanallah. Adapun untuk wanita maka dengan tepuk tangan. Terjadi perselisihan para ulama. Apakah ini khusus dalam sholat ataukah juga di luar sholat? Ya, pendapat yang dikorojihkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid seingat saya ya, bahwa itu tetap berlaku hatta di luar sholat, dan bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh bertepuk tangan
Karena itu kekhususan wanita. Makanya antum ya, para laki-laki nih, kadang nonton bola, wih, tepuk tangan. Iya. Kita katakan akhi, tepuk tangan untuk wanita. Perempuan gimana dong? Kalau laki-laki gimana? Laki-laki takbir aja, Allahu Akbar. Iya. Kalau lagi nonton, misalnya, nonton teman antum, masya Allah panahannya jago. Wah, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Takbir, Pak. Bukan, wih, tepuk tangan. Iya. Jangan kayak gitu. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini Ibu-ibu. Kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.